We have GLS confirmation of fuel and main engine check. Selamat datang di SDN 019 Pabaki. Ruang guru. Ini adalah ruang guru bagian depan ya anak-anak. Sekarang, mari kita masuk ke ruang guru bagian belakang. Mini Studio SDN 019 Pabaki dipergunakan untuk keperluan syuting. Ruang kepala sekolah. Ruang kelas. Ruang perpustakaan. Buku-buku ini dapat kalian baca sebagai bahan belajar mandiri untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Ruang UKS. Mari kita masuk ke ruang tata usaha. Lorong kelas. Toilet siswa. Tolong jaga dan rawat toiletnya ya. Halaman belakang. Musola. Kebun sekolah. Gedung sekolah bagian belakang.
wastafel. Taman sekolah. Gedung sekolah Pabaki bagian depan. Building for takeoff. Roger, over. Gateway, this is Control. You are go for launch. Countdown management has been switched to onboard systems. Over. Selamat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Mewujudkan generasi emas tanpa batas, ruang, dan waktu. Masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 019 Pabaki Kota Bandung. Perkenalan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala Sekolah SDN 019 Pabaki Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini ibu akan berkenalan. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, semua guru juga akan melakukan perkenalan. Nama ibu adalah Ibu Lina Susiani. Ibu sekarang sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 019 Pabaki. Nah, ibu punya hobi anak-anak. Hobi ibu adalah belajar. Dan ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kita akan selalu terus belajar dalam kondisi apapun. Untuk itu, anak-anak juga harus memiliki moto hidup. Nah, sekarang moto hidup ibu itu adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah, itulah moto ibu. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, itulah anak-anak moto ibu. Untuk itu, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan juga bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kelas 1. Kelas 1A, Ibu Nenden Yeni, SPD. Hobi membaca dengan sabar dan bersyukur insya Allah. 1B, Ibu Nia Widyawati Nur, SPD. Hobi membaca dan kuliner. Ikhlas tetap semangat. Kelas 1C, Ibu Tia Dewi, SPD. Hobi mendengarkan musik, bisa karena biasa. Kelas 1D, Ibu Eneng Tuti Supriyati, SPD. Hobi membaca, semangat mencari ilmu. Kelas 1E, Ibu Lilis Suhana, SPD. Hobi memasak, jangan menyerah saat kau gagal. Kelas 1F, Ibu Elis Kuraisin, SPD. Hobi menulis, buatlah hari ini menjadi hari terbaik sepanjang hidupmu. Kelas 1G, Ibu Komalasari, SPD. Hobi jalan-jalan, di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap usaha ada kesuksesan. Kelas 1H, Ibu Fitri Adawiyah, SPD. Hobi memasak, mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya dan lakukan apa yang kau bisa. Inilah dia wali kelas 1. Wali kelas 2. Kelas 2A, Bapak Rustandi, SPD. Kelas 2B, Ibu Nining Ratnaningsih.
Kelas 2C, Ibu IPA Syarifah SPD. Hobi olahraga, terus berusaha mencapai impian disertai doa, jangan bergantung pada orang lain. Kelas 2D, Ibu Haryati SPD. Hobi memasak, tetap semangat dalam belajar daring dan selalu jaga kesehatan. Kelas 2E, Ibu Rosi Susanti SPD. Hobi memasak, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Kelas 2F, Ibu Atikah SPD. Hobi membaca, kalau kita berusaha, pasti bisa. Kelas 2G, Ibu Ratna Rohaitin SPD. Hobi masak dan shopping, walau masih PJJ tetap semangat ya. Kelas 2H, Ibu Yani Iriani SPD. Hobi jalan-jalan, dengan jalan-jalan badan menjadi sehat. Inilah dia wali kelas 2. Wali kelas 3. Kelas 3A, Ibu Siti Robiahsyah AMA PD. Melakukan hal baik, berprestasilah selagi kita mampu dan ada kesempatan. Kelas 3B, Ibu Nine Yuniarti SPD. Hobi memasak. Kelas 3C, Ibu Nani Kustiningsih SPD. Hobi olahraga, selalu semangat untuk belajar menjadi yang lebih baik. Kelas 3D, Bapak Roni Septian SPD. Hobi merosting, san sajalah. Kelas 3E, Ibu Feni Anissa Rosalina SPD. Hobi kuliner, yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani. Kelas 3F, Ibu Anita Mulyani SPD. Hobi memasak, jangan takut salah ataupun gagal karena mereka yang sukses pun pernah mengalaminya berkali-kali. Kelas 3G, Ibu Rika Kurniati SPD. Hobi bercocok tanaman, manjada wajada. Kelas 3H, Ibu Raden Neni Suryani SPD. Wali kelas 4. Kelas 4A, Ibu Tuti Nurhayati SPD. Hobi masak dan main, tetap semangat. Kelas 4B, Ibu Siti Basaroh SPD. Hobi membaca buku, marilah kita belajar dengan penuh semangat walau dari rumah. Kelas 4C, Ibu Dita Anggita SPD. Hobi membaca, menulis, dan nonton. Berlelah-lelahlah dalam belajar, suatu saat kamu akan menikmati indahnya keberhasilan. Kelas 4D, Ibu Dewi Rahmah SPD. Hobi memasak, selalu semangat dalam belajar. Kelas 4E, Ibu Farida Setianingsih SPD. Kelas 4F, Ibu Ane Fatima SPD. Hobi membaca berita aktual. Belajar dan berdoalah dengan baik karena belajar adalah ibadah. Kelas 4G, Ibu Nina Lasmalaka SPD. Hobi menggambar, tetap semangat walau belajar dari rumah. Kelas 4H, Bapak Cecep Yusuf Mujijat SPD. Hobi mengaji, jadilah manusia yang baik di hadapan manusia. Wali kelas 5. Kelas 5A, Ibu Ella Hayati SPD. Hobi memasak, PJJ, tetap semangat. Kelas 5B, Ibu Rahmawati Lestari SPD. Hobi menonton film, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kelas 5C, Bapak Acep Kadarisman SPD. Hobi bernyanyi, makan, dan sepeda ria. Teruslah berbuat baik sampai akhir hayat. Kelas 5D, Ibu Rizky Kurniati SPD. Hobi membaca, bermimpilah setinggi-tingginya lalu gapailah mimpimu dengan melangitkan doa dan penuh usaha. Kelas 5E, Ibu Indah Mawarni SPD. Hobi olahraga, selalu bersyukur atas apa yang dititipkan. Kelas 5F,
Ibu Lucia Destiria Natalia SPD, hobi traveling. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Kelas 5G, Bapak Ojat Sudrajat SPD, hobi olahraga. Bukan berapa lama kamu hidup, tapi seberapa baik Anda hidup adalah yang utama. Kelas 5H, Bapak Salim SPD, hobi olahraga. Bersabar dan berusahalah. Wali kelas 6. Kelas 6A, Ibu Intan Widianingsih SPD, hobi kuliner, traveling, menggambar, baca komik, dan novel. Jangan tunda, lakukan saat itu juga. Kelas 6B, Raden Grimaldi RJK SPD, hobi main game, lihat dan pelajari, jangan lupa bahagia. Kelas 6C, Bapak Anggi Apiansyah Setiadi SPD, hobi traveling dan nonton. You bleed just to know you are alive. Kelas 6D, Ibu Lisyani SPD, hobi memasak, tetap semangat pada suatu hal yang baru. Kelas 6E, Ibu Nani Nawangsih SPD, hobi menonton, teruslah belajar karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kelas 6F, Bapak Iman Hilman SPD, hobi olahraga, lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki. Kelas 6G, Ibu Bintang Angri Mutia P SPD, hobi menonton film keren, rahasia kebahagiaan yaitu bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Kelas 6H, Ibu Dias Budi Prabawati SPD, hobi mendengarkan musik. Meskipun kamu berpikir tak bisa, tetaplah berjuang sampai akhir. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, Ibu Detia Agustiani SPD, hobi olahraga. Berhenti mengeluh karena di depan banyak hal yang harus kita raih. Bapak Dr. Andes Dik Ahmad Sadikin, hobi makan ikan. Lebih baik bekerja daripada banyak bicara. Bapak Angga Apriyadi SPD, hobi sesepedahan. Tak perlu jadi orang lain untuk menjadi hebat. Be yourself. Bapak Dena Yusuf Toziri Risnandar SPD, futsal, badminton, dan traveling. Kekuatan tidak berasal dari kemampuan fisik. Bapak Endang Tubagus SPD, hobi olahraga. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bapak Gilang Arismoyo SPD, hobi basket, tetap tersenyum meski perih. Bapak Samsyul Hidayat SPD, hobi olahraga dan futsal. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Ibu Rini Apriani SPD, hobi olahraga. Teruslah belajar karena belajar tidak terbatas waktu hingga mati. Guru Pendidikan Agama Islam, Bapak Alpin Amila Irfani SPD. Kalau itu adalah kenangan yang berarti, jangan dilupakan, sebab jika manusia mati, mereka hanya bisa hidup dalam kenangan. Ibu Ima Siti Saudah, Ibu Cucu Cunaya, Ibu Vina Regina Syarif SPD, Bapak Muhammad Nabil Muttaqin Saputra SPD, hobi mengaji Quran. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ruslan Firmansyah SPD, hobi berolahraga. Teruslah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik. Bapak Ma'ruf Patoni SPD, hobi bersepeda. Jadikanlah iman dan ilmu sebagai pegangan hidup kita. Ibu Eis Wiarsih SPDI, hobi membaca. Terus belajar meskipun dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Tenaga kependidikan, Bapak Rudi, sebagai operator sekolah, jangan menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkul mereka seperti sama berharga dengan hidup Anda.
Bapak Gustiar Hamdani, tenaga administrasi dan operator sekolah. Ibu Hermayanti, pustakawan. Bapak Mamat Rahmat sebagai caraka. Bapak Rohman, caraka. Bapak Rukmana, caraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di SDN 019 Pabaki. Apa sih ekstrakurikuler itu? Adakah di antara anak-anak yang sudah mengetahui apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler atau ekskul merupakan kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Dengan mengikuti kegiatan ekskul, kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki, melatih kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, belajar bekerja sama, berorganisasi, belajar mengatur waktu, melatih kepercayaan diri, meningkatkan prestasi non-akademik, dan masih banyak lagi manfaat dari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja sih yang ada di SDN 019 Pabaki? Yuk kita lihat satu persatu. Ekstrakurikuler yang pertama adalah pramuka. Pramuka merupakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Kegiatan pramuka biasanya dilakukan di alam terbuka. Kegiatannya tentu saja sangat menarik dan menyenangkan. Dengan mengikuti kegiatan pramuka, anak-anak akan dilatih untuk memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, mandiri, disiplin, menjadi anak-anak yang berjiwa Pancasila, serta anak-anak akan berlatih berbagai macam kecakapan hidup. Itu saja manfaatnya? Tentu saja tidak. Masih banyak loh manfaat dari mengikuti kegiatan pramuka. Yuk kita lihat ekstrakurikuler yang lainnya. Yang kedua adalah ekstrakurikuler minat dan bakat. Bagi anak-anak yang tertarik pada seni bela diri, boleh nih bergabung dengan kita di ekstrakurikuler pencaksilat. Selain seni bela diri, ada juga nih ekstrakurikuler seni tari. Untuk anak-anak yang senang menari, yuk bergabung dengan ekskul seni tari. Selanjutnya, ada juga nih ekskul menggambar dan kaligrafi. Nanti anak-anak akan dilatih berbagai macam teknik menggambar, teknik mewarnai, dan teknik membuat kaligrafi. Nah, kalau yang ini untuk anak-anak yang menyukai permainan sepak bola. Anak-anak bisa bergabung dengan kita di ekstrakurikuler futsal. Yang terakhir, untuk anak-anak yang suka bercerita atau mendongeng. Anak-anak bisa bergabung dengan ekskul mendongeng. Di dalam ekskul ini, anak-anak akan berlatih bagaimana caranya menyampaikan dongeng, berbagai macam ekspresi, variasi suara, cara menghayati setiap karakter, dan masih banyak lagi. Wah, pasti sangat menyenangkan ya.
Itulah ekstrakurikuler yang ada di SDN 019 Padaki. Kita salurkan yuk minat dan bakat kita di ekstrakurikuler. Sekian perkenalan ekstrakurikuler SDN 019 Padaki. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salma dari SDN 019 Babaki. Hari ini saya akan mendongeng tentang si Tubagendit. Zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di Jawa Barat, hiduplah seorang perempuan kaya bernama Nyai Bagendit. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Bagendit mendapatkan warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut membuat Nyai Bagendit menjadi kikir dan jongkok. Nyai Bagendit paling senang mengadakan pesta dan gemar memamerkan harta benda dan perhiasannya kepada warga sekitar. Namun, ia tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Bagendit menolaknya dengan angkuh. Warga sangat tidak menyukai perangai Nyai Bagendit. Namun, mereka tidak bisa berbuat apapun juga. Suatu hari, Nyai Bagendit kembali menyelenggarakan pesta. Ia pun mulai memamerkan kekayaannya dan biasanya pada tamu yang hadir. Tiba-tiba datanglah pengemis dengan pakaian compang-camping dan kotor. Nyai, beri hamba makanan sedikit saja. Nyai Bagendit sangat marah dan mengusir pengemis itu. Pergilah kau dari rumahku, dasar pengemis kotor. Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, di desa itu terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan tongkat yang tertancap di tanah. Ada satu pun yang dapat mencabut tongkat itu. Walaupun sudah mencoba beramai-ramai, akhirnya datanglah pengemis yang sebelumnya diusir oleh Nyai Bagendit. Ia mencabut tongkat tersebut. Setelah dicabut, mengalirlah air dari tempat tersebut. Makin lama semakin deras. Karena takut tenggelam, para penduduk segera mengungsi mencari tempat
Ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tersebut berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kasih jempol. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka tidak lepas dari istilah pandu atau kepanduan. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan mendidik anggotanya untuk menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Ya, karena saat itu negara kita memang masih dijajah oleh Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Padvindervereniging, disingkat NIPV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya universal dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Napitit, Siap, dan Hizbul Waton. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia. Sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi loh adik-adik. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional Kepanduan pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden itu, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka meliputi Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yang akhirnya
atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka di depan Presiden dan berkeliling Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Makanya setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan kepramukaan lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi loh. Salam Pramuka, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita